Kami masyarakat setempat kami tidak tahu. Kami kaget pagi-pagi kapal sudah ada di pelabuhan kami. Yasinta Moiwen atau Enrika Gebze dan warga lainnya tak pernah diajak bicara atau dimintai pendapat. Seakan-akan Papua adalah tanah kosong. Kita suka kaget yang dong bawa turun alat berat dong bawa turun, kita kaget masyarakat. Dorang subongkar itu kayu-kayu. Bersamaan dengan alat-alat berat itu, juga berdatangan tentara Indonesia untuk mengawal proyek pembukaan hutan milik Yasinta. Ribu alat berat didatangkan dari Cina ke Papua oleh perusahaan bernama John Lin Group sebagai kontraktor pemerintah. Ini disebut sebagai pesanan eskavator terbesar di dunia dengan nilai 4 triliun rupiah. Misinya membuka hutan dan rawa milik orang Marin, salah satunya untuk membangun jalan sepanjang 135 km. Sementara di kiri kanannya akan dicetak sawah yang ditargetkan seluas 1,3 juta hektar. Jalan berupa garis lurus ini bukan rute tradisional ekonomi masyarakat. Jalan ini akan menghubungkan kawasan perkebunan sawit dan tebu di sebelah timur, juga untuk mobilisasi pasukan militer. John Lin Group adalah perusahaan yang dimiliki Andi Samsudin Arsyad atau yang dikenal dengan Haji Isam. Sebagian orang mengenalnya sebagai pengusaha yang hobi balapan mobil. Tapi di Kalimantan, ia berbisnis batu bara, perkebunan sawit, pengolahan karet, penerbangan, perkapalan, dan biodiesel. John Lin Group kini juga menjadi pemilik perkebunan tebu dan pabrik gula terbesar di Indonesia. Sayapnya melebar dari Kalimantan hingga ke Bombana, Sulawesi Tenggara. Perkebunan tebu, pabrik gula, dan industri bioetanol inilah yang juga sedang dikembangkan di Papua. Foto ini adalah momen ketika Isam bersama kerabatnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin meluncurkan program biodiesel atau B50 di Kalimantan Selatan. B50 artinya setiap 1 liter solar, 50%-nya akan dicampur minyak sawit. Perusahaannya, PT John Lin Agroraya, menjadi salah satu pemainnya. Sepanjang tahun 2025, saham PT John Lin Agroraya pernah naik hingga 700%. Perusahaan sawitnya yang lain, PT Pradiksi Gunatama, sahamnya bahkan pernah naik 4.000% hanya dalam 1 tahun. Dari harga saham ini saja, nilai kekayaan keluarga Isam diperkirakan mencapai 100 triliun rupiah lebih, menjadikannya salah satu keluarga terkaya di Indonesia dan salah satu pemain penting industri bioenergi. Dan di Papua Selatan inilah sebagian sawit-sawit untuk mendukung program B50 akan ditanam. Inilah tanah orang-orang Wambon, Muyu, Marin, Yei, atau Auyu seperti Frankie Wor. Haji Isam pernah menjadi tim kampanye nasional Presiden Joko Widodo dalam pemilu 2019 saat melawan Prabowo. Bintang Mahaputra Utama diberikan kepada Saudara Andi Syamsuddin Arsyad. Beliau berjasa luar biasa dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Setelah menjadi presiden, Prabowo memberi gelar kehormatan Bintang Mahaputra Utama pada Isam. Sejumlah menteri Prabowo juga kerabat dan orang-orang yang pernah bekerja di perusahaan Isam. Lawan sebesar inilah yang sedang dihadapi Yasinta di Kampung Wanam,
Merauke. Atau petani perempuan lain seperti Enrika Gebse. Jadi alam kita ini sudah rusak. Jadi kita itu biasa jalan dari sini tuh harus pasang jerat di situ, harus cari makan di situ lagi. Itu tempat-tempat itu pasang-pasang jerat, tempat babi, rusa, sekarang sudah tidak ada lagi. Rekaman ini memberi gambaran bagaimana Kasuari kehilangan rumah di bekas hutan dan rawa yang telah dibabat. Keterlibatan tentara dalam proyek pangan dan energi di Papua memakai dalih bahwa ancaman terhadap negara kini tak hanya perang secara militer, tapi juga melalui pangan dan energi. Kementerian Pertahanan pun terlibat karena proyek ini dianggap operasi militer selain perang. Jadi tugas kamu adalah menjaga sumber cadangan pangan nasional. Macam-macam senjatanya, Proyek ini menambah panjang alasan mempertahankan kehadiran tentara di Papua dalam 60 tahun terakhir. Saat ini, jumlah tentara Indonesia di Papua mencapai 56.000 personel, atau ada 1 tentara untuk setiap 100 orang Papua. Bandingkan dengan rata-rata nasional, di mana hanya ada 1 tentara untuk 696 penduduk Indonesia. Itu belum termasuk polisi. Artinya, 1 orang Papua dijaga lebih banyak senjata dari rata-rata penduduk Indonesia. Tanah dan hutan diambil secara sepihak untuk kepentingan pembangunan batalion dan bandar antariksa. Ini bentuk perampasan masyarakat. Penolakan kehadiran markas-markas militer terjadi di sejumlah tempat di Papua. Tak hanya karena trauma dan ketakutan, juga karena mengambil tanah-tanah adat. Salah satu alasan mengapa militer terus ditambah di Papua, karena masih ada perlawanan dari Organisasi Papua Merdeka atau OPM selama 50 tahun terakhir. Tapi kekuatan militer OPM diperkirakan hanya 1.430 personel dan 360 pucuk senjata. Selebihnya, mereka menggunakan senjata tradisional. Dengan demikian, kekuatan tentara dan polisi di Papua 58 kali lebih besar dari gerilyawan Organisasi Papua Merdeka. Sebagian tentara berada di garis depan pertempuran, tapi sebagian besar lainnya terlibat operasi non-tempur menjaga proyek pemerintah dan investor swasta. Seperti Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan di distrik Jagebob, Merauke ini. Lokasinya bersebelahan dengan konsesi lahan tebu untuk gula dan bioetanol milik PT Murni Nusantara Mandiri. Baik perusahaan maupun markas militer, keduanya mengambil hutan milik suku Ye dari marga Kuipalo. Tapi dorong datang, tanam ini saja di sini, tanam papan nama ini. Victor Kuipalo menunjukkan apa yang terjadi. Jadi kita juga kaget ini. Nah, kalau ini papan nama ini memang, ini papan nama ditanam tapi bukan haknya mereka yang ini. Ini hak kami di sini, hak dusun kami, marga Kuipalo yang punya hak dusun ini. Setelah memasang patok, alat berat mulai